Saya sampaikan buat kita sekalian, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, selamat malam, salam damai sejahtera, dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kita. Jadi tadi jaringan internetnya hilang, jadi rekodnya dibagi dua karena kalau langsung tidak mampu memorinya. Jadi untuk nyanyian tadi direkam sendiri dan untuk firman Tuhan direkam sendiri, itu pun harus kita format dulu untuk bisa diupload di YouTube ya. Di firman Tuhan aja seperti kemarin di tewas saja sudah memakan kapasitas memori 10 GB, hasil videonya HP. Jadi itu pun tidak bisa langsung dinaikkan di YouTube, jadi nanti di format dulu. Jadi kalau ada yang mau mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini bisa nanti dilihat di YouTube. Puji Tuhan, kita akan kembali dalam berita firman di dalam kitab Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25 ayat 21. Saya sampaikan lebih dulu bagi kita sekalian. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Melalui firman Tuhan ini, melalui pemberitaan firman, saya juga menyampaikan selamat atau salam damai sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan. Saya langsung dalam pemberitaan firman Keluaran pasal 25 ayat yang ke-21 sampai ayat 21. Mari kita akan melihat, perhatikan firman Tuhan ini. Keluaran 25 ayat 21. Silakan. Haruslah kau letakkan tutup penambahan itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan pada ibadah hari Kamis yang lalu ya. Dalam ibadah PA yang saudara mungkin bisa juga ikuti, masih ada, bisa buka di file Facebook juga, di situ ada, disiarkan langsung. Dikatakan harus, ada perkataan harus. Kau letakkan tutup pendamaian, ini sudah saya sampaikan ya, di atas tabut. Sekarang bagian yang kedua ini saya sampaikan ya, harus yang kedua, kata harus yang kedua disebutkan di situ ya, menaruh, dikatakan harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu di dalam tabut. Ini poin yang kedua, harus menaruh loh hukum ya. Jadi tabut perjanjian ini harus di dalamnya ada loh hukum. Saya sudah sampaikan dalam pengertian rohani tentang tabut perjanjian ini, di mana tabut perjanjian ini dibagi menjadi dua, tutup dan petinya atau tabutnya. Sementara tutupnya itu adalah gambaran atau penampilan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Trinitas yang kita yakini, kita percayai ya. Walau sekarang ada muncul ajaran-ajaran yang menentang Trinitas, tetapi Gereja Pantekosta Tabernakel yang tertuang di dalam anggaran dasarnya, kita mempercayai, memiliki keyakinan terhadap Allah yang Esa di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pun ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara bisa baca di Injil Matius, di situ juga ada ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi seperti itu ya. Kita, menurut saya, kita sidang jemaat harus sudah selesai dengan urusan ini. Tidak ada lagi perdebatan masalah Trinitas.
Tidak ada lagi perdebatan masalah ini itu tentang tidak meyakini, tidak mempercayai dengan teologi ini, teologi itu. Kita meyakini tentang Trinitas, ya, kehadiran Tuhan di dalam tiga dan tiga di dalam satu, ya. Jadi itulah Tuhan Yesus Kristus, ya, satu. Bukan Allah kita tiga, salah. Allah kita satu di dalam tiga pribadinya dan tiga pribadi di dalam satu. Makanya kita menganut keyakinan Tuhan itu Esa. Esa itu satu atau tunggal. Makanya ada istilah Tritunggal atau Trinitas. Ya, Trinitas, tiga entitas yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang kedua dikatakan menaruh loh hukum. Ya, harus menaruh loh hukum di dalam tabut. Loh hukum itu sendiri berisi 10 perintah Allah. Ya, loh hukum itu sendiri berisi 10 perintah Allah. Ya, saya sudah pernah sampaikan, ya. Loh hukum itu sendiri berisi 10 perintah Allah. Ada hukum pertama sampai yang ke-10. Dan loh hukum ini atau Taurat ini secara rohani itu berbicara tentang kasih. Ya, loh hukum itu dalam pengertian rohani adalah kasih. Mari kita baca ayatnya itu. Matius pasal 22 ayat 34. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Loh hukum atau Taurat ini berbicara tentang kasih, atau inilah yang disebut kasih. Jadi tabut harus menerima hukum, artinya tabut gereja Tuhan, sidang jemaat harus menerima kasih. Mari ayat 34 kita perhatikan. Ayat 34 dengan perikop hukum yang terutama. Ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, tidak bisa berkata-kata lagi karena ajaran-ajaran orang Saduki yang tidak benar. Ya, Tuhan bungkam mereka karena mengajarkan ajaran tidak benar. Ajaran yang tidak benar dari orang Saduki adalah mereka tidak percaya kebangkitan. Itu ajaran Saduki. Terus berkumpullah mereka, ya, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Iya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Iya, ini bertanya bukan untuk mengerti, bukan untuk bisa mendapatkan pengertian yang benar, ajaran yang benar, tapi untuk mencobai Tuhan. Ya, ini pertanyaan untuk mencobai Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Waduh, ini pertanyaan jebakan. Supaya kalau nanti Tuhan salah menjawab, ada alasan untuk melawan Tuhan Yesus. Ini, ya, dari 10 perintah ini, guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Padahal 10 perintah itu satu kesatuan. Tidak boleh dikatakan ini lebih penting, ini tidak penting. Dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Ya, hukum yang pertama adalah Tuhan menyampaikan bahwa Dia satu-satunya Allah yang harus disembah. Jangan ada Allah lain. Hukum yang kedua, tidak kurang juga kewibawaannya dan yang harus dijunjung tinggi adalah jangan membuat patung, menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Itu juga penting. Hukum yang ketiga juga penting. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, itu penting. Hukum yang keempat juga penting. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan terus dikatakan, oh, hari Sabat lebih penting daripada kita menyebut nama Tuhan dalam sembarangan. Tidak, semua penting.
Tidak ada yang tidak penting. Semua memiliki wibawa yang sama, kekuatan, kuasa yang sama. Begitu pula hukum selanjutnya. Hormatilah ayah dan ibumu, itu penting. Oh, berarti lebih penting jangan membunuh. Hormat tidak penting, sama pentingnya. Jangan hormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini. Semua penting, memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada dari 10 hukum ini yang lebih rendah atau lebih tinggi. Sama. Ini pertanyaan jebakan mereka. Dan mereka bertanya, guru, hukum manakah yang terutama atau yang paling penting, yang paling utama dari hukum Taurat? Mana yang paling penting? Apakah lebih penting jangan berzina, membunuh gak penting? Ataukah lebih penting hormati orang tua, berdusta tidak penting? Atau sebaliknya, lebih penting jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, bikin patung gak apa-apa, gak terlalu penting? Tidak, semua utama. Semua penting, semua harus diterima, semua harus dilakukan. Nah, Tuhan mau kalau bahasa orang di sana itu mengkonklusikan, menarik satu garis kesimpulan sehingga kita memahami gampang. Apa sih hukum Taurat itu? Di sini kita lihat dari 10 perintah, mulai dari perintah pertama sampai yang ke-10. Tuhan jadikan satu kalimat hukum yang gampang kita terima dan merupakan ajaran Tuhan Yesus bagi kita. Apa itu? Lanjut. Ayat yang ke-7. Ya. Jawab Yesus kepadanya. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Ya. Dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini hukum yang bagian pertama. 4 hukum bagian pertama dijadikan satu kesimpulan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan percaya satu-satunya Tuhan, tidak akan percaya pada Tuhan yang lain. Betul kan? Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan menyembah patung, tidak punya jimat-jimat, tidak percaya kaji-kaji, tidak percaya berhala-berhala, tidak percaya talu-talu. Kalau zaman dulu saya masih sekolah, nenek moyang Indonesia itu agamanya itu adalah animisme dan dinamisme, betul ya? Itu pelajaran sejarah itu. Semua mulai dari Sumatera, pokoknya semua suku di Indonesia itu animisme dan dinamisme. Animisme itu kan menyembah kepada roh-roh, kalau dinamisme itu kan percaya kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Iya toh? Nah, barulah muncul macam-macam agama datang ke Indonesia. Tapi keyakinan nenek moyang kita itu, ya, makanya kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ini 4 perintah pertama. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia mengingat dan menguduskan hari Sabat. Apa sih hari Sabat? Hari Sabat adalah hari ibadah. Ya. Jadi kalau kita, sekarang kan gencar orang kalau diposting di sosial media, dia kutip ayat, dia katakan Tuhan penolong, kami mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Dia puji sembahyang. Itu kan kalau bahasa kasarnya saya gunakan tamam pandiri. Ya, tamam pandiri. Sama saja kalau ada seorang istri yang racak atau gampang sedikit, saya sayang sama suami saya, sayang suami saya, dia gitu, ya, dia ngomong begitu, sayang, tapi dia tidak setia kepada suaminya. Apakah itu sesuai? Kan gitu. Sama seperti kita, kami cinta Yesus, ya, selalu katakan
seperti itu kan? Kami cinta Yesus, aku anak Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Atau dikatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi kita gak setia sama Tuhan. Itu kan namanya tamam. Tamam pandai. Cuma kita ngomong kita aja besar. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, tong itu kalau nggak ada isinya, dipukul itu kan bunyinya nyaring. Tapi kalau ada isinya nggak nyaring, duk duk. Tapi kalau udah ada isinya, pang. Wah, seperti ada hanya cuma kata-kata saja kita dikatakan mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak setia. Ya, kita tidak mau melayani Tuhan. Sering kali saya katakan, bahasa Ibrani ibadah itu aboda atau aboda. Saya bukan mahir bahasa Ibrani, tidak, tapi sedikit banyak kita belajar. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani aboda yang artinya melayani. Jadi mari kita melayani Tuhan dengan cara beribadah. Itu gampangnya. Jangan sampai tidak ada waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai tidak ada. Ya, kita beribadah. Saya sendiri ditembak, mau saya berhentikan streaming, tapi ada yang dari luar-luar, ya, yang jangan terus saja supaya kami juga dapat berkat. Waktu streaming kemarin di sini, ya, di Tumbamiri hari Kamis yang lalu, di sini kan malam. Kalau di tempat paman saya kan siang, makanya dia ngikuti. Paman saya di Louisiana, Amerika sana, makanya dia komentar ya, ya itu adik papi saya yang paling lucu. Dia lihat saya menyampaikan firman, itu pas langsung bisa streaming. Ya, kalau kita jam segini di sana kan sudah rasanya agak pagi, kan pagi siang lah. Nah, perbedaan waktu kita di sini. Kita sini malam, sana siang. Jadi dia bisa lihat di tempat beliau bekerja. Oh, dia lihat. Nah, dan dia komentar. Jadi seperti itu ya. Terus lanjut. Ayat yang ke-38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ini yang terutama. Ini yang terutama adalah yang pertama. Itulah yang terutama dan yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu. Terus dan hukum yang kedua, ya, yang sama dengan nah, disebutkan sama. Tidak ada bedanya. Memiliki kualitas, kedudukan, kewibawaan dan kuasa yang sama dengan hukum yang pertama. Jangan kita berkata mengasihi Tuhan, tapi tidak mau melakukan hukum yang kedua. Hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, dimulai dari hormatilah ayah muda, ibumu dan seterusnya sampai jangan mengingini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat Ya. dan kitab para nabi. Iya, terima kasih. Pada hukum ini tergantung. Hukum apa? Hukum kasih. Ya, itu yang pertama. Jadi 10 perintah Allah dijadikan satu, menjadi satu bentuk hukum yang dibawa oleh Tuhan. Itulah saya singkatnya kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kalau kita tarik garis, kasih kepada Allah itu bagaikan garis vertikal ke atas ya. Ukurnya kan dari titik bawah di tempat dimana kita berada itu ke atas. Ini namanya kasih kepada Allah dengan sepenuh hati, jiwa dan akal budi. Ayat lain mengatakan dengan segenap kekuatanmu. Ya, lengkap. Kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama itu dari tempat kita ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Garisnya begitu, bukan red ke sana, tapi tidak. Dari titik tengah ke kanan dan ke kiri. Makanya dari sini membentuk salib.
Ya, ke atas, betul ya? Ke atas, ke samping. Ya, bukan ke atas terus dari sini langsung serot ke sana, itu bukan salib. Salib itu artinya sesama kita itu siapa sih? Sesama kita adalah mereka yang ada di sebelah kita, di sebelah kanan kiri kita. Sesama yang paling dekat, itulah suami atau istri. Paling dekat. Kalau orang dikatakan dia mencintai Tuhan tapi nggak mengasihi istrinya, nggak mengasihi suaminya, nah ini yang namanya juga tamam. Ya sesuai, hukum itu lengkap. Yang sama dengan itu, hukum pertama dan hukum dua menjadi satu bagian. Jadi bukan dua begini tapi satu begini, gandeng. Ya, gandeng begini. Kalau gini orang dari jauh bisa lihat ini dua, tapi kalau sudah gandeng begini, yang tidak terpisahkan. Jadi kasih kepada sesama, itulah juga anak-anak, keluarga, saudara seiman. Ini ke kanan dan ke kiri, dia ada di sebelah kita, sesama kita. Makanya membentuk tanda salib. Ini kasih. Ya, itu sebabnya law hukum itu berbicara tentang kasih. Gereja Tuhan yang dipersiapkan dibentuk menjadi tabut perjanjian, ia menerima dan harus memiliki kasih. Kasih itu bicara tentang kasih lengkap di 1 Korintus. Saya tidak usah panjang lebar itu. Saudara tahu kan? 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, lemah lembut dan seterusnya. Sampai ditutup, sabar menanggung segala sesuatu, percaya pada segala sesuatu, menutup segala sesuatu. Artinya apa? Kasih itu sabar dan sabar. Ya, itu 1 Korintus 13. Tapi kita lihat 2 Yohanes pasal 1 tentang kasih. Mari. Surat 2 Yohanes atau suratan Yohanes, ya. Itu setelah suratan Petrus baru ketemu Yohanes, tapi buku yang kedua pasal 1 ayat 6. Surat Yohanes, ya, 2 Yohanes pasal 1, karena memang cuma satu pasal saja. Ayat 6. Mari, silakan. Ayat 6. Dan inilah kasih itu. Ya, apa? Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Iya, menurut perintah atau hukum atau firman. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menurut perintahnya dan lanjut. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, ya, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Iya, terima kasih. Tanya, apa sih kasih itu? Nah, ini jawabannya. Inilah kasih itu. Kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus, yang nomor perintah Tuhan Yesus. Sama pandai, saudara. Kalau bahasa kasarnya harimbangi, tenjaru. Oh, ngomong kasih Tuhan Yesus tapi nggak taat firman Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus tapi nggak mau mentaati, nggak mau dengar firman Tuhan. Nggak ada gunanya. Ya, jadi praktek mengasihi Tuhan itu. Kita harus hidup, kita harus, ya. Alkitab saudara sama ya, ada kata harus ya, bukan gini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita kalau bisa, kalau mampu, kalau boleh, kalau memang hatinya enak, nggak ada. Ya. Tapi ditulis dengan jelas, inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus, betul ya? Alkitab ada juga ada tulisan harus. Ya, ada tulisan harus di sini. Sama dengan Alkitab saya, sama dengan Alkitab yang ada di laptop yang dimunculkan di sini. Kita harus hidup menurut perintahnya.
menurut perintah, hidup menurut perintah firman Tuhan, menurut perintah Tuhan, itu keharusan dan sebagai tanda bukti kita mengasihi Tuhan. Bukan cuma kita ngomong mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya rasa sekarang banyak orang yang jadi kelihatan rohani karena sering posting ayat, sering posting macam-macam. Tadi ada seorang pendeta yang memposting tulisan begini. Ada pendeta yang berkhotbah, saudara-saudara, jangan takut percaya, jangan khawatir, jangan takut percaya Tuhan Yesus, jangan takut dengan penyakit COVID. Tapi pendeta yang khotbah ini pakai masker lapis sampai 3, sedang khotbah. Jadi itu ada seorang pendeta terus gitu di postingan di Facebook. Saya baca ketawa sendiri. Benar juga ya. Dia sedang di mimbar. Nasihatin jemaat, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tapi dia sendiri ketakutan. Sampai ada yang paranoid. Ketemu orang aja tidak berani. Tapi khotbah jangan takut. Tuhan membela, memelihara. Umur di tangan Tuhan, saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan, menolong. Tapi ketemu orang takut. Ini ada. Dulu saya ingat, guru kami dulu ada pendeta itu. Itu lebih ngeri lagi. Mendoakan orang dusta. Waktu itu mau dibaptis, orang ini dipegang. Didoakan. Bapak Pendeta Slamet Riyadi, waktu pelayanan di daerah, jangan takut, Tuhan memelihara. Dan dia buktikan. Dia dikasih wadai, wadainya itu dikasih uli. Beliau, gak apa-apa. Gak ada takutan. Ya, Tuhan tolong. Semua disingkirkan. Saya tidak mengajak saudara untuk salah pemahaman. Nah, kita tahu penyakit itu ada. Presiden secara resmi sudah mengatakan, mulailah masyarakat warga Indonesia berdampingan dan berdamai dengan COVID. Karena COVID tidak akan berhenti, tidak akan hilang, saudara. Sampai tidak tahu kapan. Ya, sampai tidak tahu kapan. Bahkan malah kalau berita-berita yang ada malah semakin menakutkan. Ada mutasi-mutasi, ada keluaran-keluaran baru dari penyakit COVID ini. Woi, saudara, tambah bingung, tambah orang ketakutan. Ya, tambah orang sangat ketakutan. Saya bersyukur apapun saya ikuti aturan pemerintah, vaksin juga saya ikuti. Akan yang ramai sekarang masalah vaksin yang dibuat oleh Dr. Terawan, saya pikir itu yang paling luar biasa. Karena Dr. Terawan membuktikan orang yang divaksin dengan vaksin buatan timnya, bukan buatan Pak Terawan sendiri, itu tim. Orang ini pun salah satunya adalah pegawai cleaning service yang jadi cleaning service di rumah sakit yang banyak terpapar COVID. Orang ini tidak sakit sama sekali. Itu di hadapan anggota Dewan DPR Republik Indonesia, dia ajukan apa yang dia hasil riset. Yang sekarang justru dihalangi untuk diedarkan, untuk diuji kliniskan. Bingung makanya masyarakat Indonesia. Yang sekarang gencar untuk supaya ini lolos adalah salah satu anggota dewan cukup terkenal, Adiana Pitupuli. Oh, sampai ditanya kenapa Badan POM, kenapa Menteri Kesehatan dan seterusnya mau menghalangi. Saudara, Dr. Terawan satu-satunya menteri di era kabinetnya Pak Jokowi yang adalah anak Tuhan dan selalu berkata kita berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan. Ya, dia jemaat Pantekosta tapi bukan jemaat TBT. Orang yang percaya Tuhan dan satu-satunya dokter yang pernah membuat metode ya supaya orang tidak stroke atau apa itu kan yang pencucian otak ya, justru dilawan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang biaya pengobatannya lebih murah, jauh lebih murah daripada operasi apalagi sampai keluar. Ini dokter dipakai Tuhan. Ya, dokter yang sangat dipakai Tuhan sampai membuat seperti. Nah, kadang-kadang wah luar biasa, ada pendeta yang khotbah, bukan pendeta tempat kita,
perkumpulan persekutuan hamba Tuhan di satu tempat. Woi saudara-saudara, kita harus mengasihi sesama kita. Wah pokoknya saudara mulut dijaga. Tapi pendeta ini mudah sekali memaki orang. Orang kalau dia marah, orang dimaki-maki, dikata-katain kotor. Ini pendeta tidak sesuai. Ya, oleh sebab itu ini tuntutan ini cukup berat buat kita, buat saya sendiri. Makanya firman Tuhan itu disampaikan bukan hanya untuk pendengar sidang jemaat, tapi juga untuk saya pribadi yang menyampaikan firman. Pedang firman itu tajam bukan sebelah. Makanya disebut pedang ini bermata dua. Pedang tajam bermata dua. Dia dihantamkan, dipukulkan kepada jemaat, dan dia juga memukul kepada pengkhotbah itu sendiri. Dia mengkoreksi jemaat, dia juga mengkoreksi pengkhotbah itu sendiri. Makanya kalau yang menyampaikan firman tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup menurut perintah Tuhan, maka pengkhotbah itu juga dianggap tidak mengasihi Tuhan. Sama. Ya. Makanya praktek mengasihi Tuhan adalah dengan jelas katakan kita harus hidup menurut perintahnya. Itu prakteknya. Gampang memahami firman. Tidak bulat, tidak pusing, tidak susah. Ya. Kalau tanya, saudara mengasihi Tuhan. Kalau orang tanya, paling dia mengasihi Tuhan. Nah, harus dijawab. Jawabannya adalah jawaban kita sendiri. Apakah aku sudah menuruti perintah Tuhan? Apakah saya sudah melakukan firman Tuhan? Kalau enggak, ya berarti sebenarnya kita enggak mengasihi Tuhan. Walau kita rancang atau rajin nyanyi lagu yang kata-katanya mengasihi Tuhan. Kan banyak tuh lagu-lagu yang diciptakan dengan tema, dengan kalimat kata-kata mengasihi Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhanku hebat, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, aku mengasihi Tuhan. Itu kata kalimat itu sering digunakan dalam lagu-lagu rohani. Sering itu banyak dengan berbagai versi nada, dengan berbagai versi tempo musik dan sebagainya. Kata-kata itu mengasihi Tuhan, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita menuruti firman Tuhan? Kalau kita tidak menuruti firman Tuhan, sebenarnya kita belum mengasihi Tuhan. Saya rasanya tidak tega kalau bilang saudara tidak mengasihi Tuhan. Mungkin saya agak adu bahasanya. Mungkin saudara belum mengasihi Tuhan. Atau mungkin gak tahu bahwa kalau tidak menuruti firman Tuhan itu berarti kita belum mengasihi Tuhan. Nah sekarang saya kasih tahu. Saya beritahu melalui firman Tuhan ini, ya, melalui firman Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ini law hukum. Kita kembali ke Keluaran bagian selanjutnya. Kita selesaikan. Pasal 25 tadi. Sekarang ayat 22. Keluaran pasal 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Bertemu dengan engkau, kata Tuhan, apa? Dan dari atas tutup pendamaian itu. Ya. Dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Ya, apa? Aku akan berbicara dengan engkau. Berbicara dengan engkau, Tuhan berbicara dengan Musa, terus tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. untuk apa? Untuk disampaikan kepada orang Israel. Untuk disampaikan kepada orang Israel. Terima kasih. Bisa munculkan yang halaman itunya, halaman utamanya. Ini nomor 1. Ya, mungkin ini. Nah, ini ya. Nah, nanti kembali ke isi. Ini tadi firman Tuhan katakan, dia akan berfirman, berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ini ayat yang ke-22, poin yang ketiga ini berarti di sini. Di antara kedua kerub, ini ada kerub, ini ada cahaya, ini menampilkan cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan hadir di sini, dan di tempat inilah Tuhan berbicara.
Kita perhatikan ya. Allah hadir dan berfirman di atas tutup pendamaian ini. Allah hadir dan berfirman di atas tutup pendamaian. Ya. Untuk berbicara kepada umat Tuhan. Ya. Jadi di atas tutup pendamaian Tuhan hadir dan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel firman Tuhan. Makanya Musa menghadap Tuhan dan tugas Musa untuk mendengar apa firman Tuhan dan tugas Musa untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Musa adalah gembala bangsa Israel. Oleh sebab itu, tugas gembala adalah menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat, kepada domba-domba. Firman yang dia terima dan dia dengar dari Tuhan. Karena tadi disebutkan, aku akan berbicara, berfirman, dan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Musa adalah gembala. Dan tugas gembala harus menyampaikan itu kepada sidang jemaat. Terserah diterima atau tidak. Sama seperti saya sampaikan. Kalau ada jemaat yang tidak hadir, moga-moga mereka juga ikut melihat melalui apa yang diposting, baik melalui Facebook Live ataupun melalui YouTube. Saudara bisa ikuti apa yang disampaikan. Firman Tuhan apa yang disampaikan untuk kita terima. Ya, supaya kita mengalami kuasa firman. Berapa kali selalu saya katakan, ini proses untuk kita mengalami kuasa firman. Dimulai dari pertama mendengar, ya. Dimulai yang pertama mendengar. Dari telinga kanan dan telinga kiri. Bukan dari telinga kanan keluar telinga kiri. Mendengar. Firman itu didengar. Setelah didengar, dimengerti. Akal pikiran kita gunakan. Makanya saya ingin menyampaikan firman Tuhan itu. Dan firman itu bisa didengar dan dimengerti. Jangan orang dengar firman tapi nggak ngerti. Nah, ini yang celaka. Kalau ditanya, ngerti firman enggak? Di mana letak kesalahannya? Kenapa sampai sidang jemaat kau tidak ngerti firman? Nah, ini jadi tanda tanya besar. Apakah pendetanya yang nggak bisa menyampaikan firman, ataukah sidang jemaatnya yang memang tidak mengerti? Nah, ini kan dua hal. Apakah tidak mengerti karena tidak dengar dengan betul-betul? Tidak mengerti karena mendengarnya tidak fokus, kan ada aja kan. Duduk mendengar firman tapi pikirannya kesana kemari. Ya, pikirannya kesana kemari, bingung, bingung terus. Sehingga dengar nggak ngerti. Yang ketiga mendengar ya, yang kedua mengerti, yang ketiga meyakini atau percaya. Kalau saudara sudah mengerti, nah selanjutnya percaya. Apakah sudah mempercayai firman? Yang keempat, melakukan firman. Kalau saya balik dari belakang, bagaimana saudara bisa melakukan firman? Kalau kita tidak percaya firman. Bagaimana saudara bisa percaya firman kalau tidak mengerti firman? Bagaimana saudara bisa mengerti firman kalau tidak pernah mendengar firman? Nah, itu proses. Mujizat tidak akan terjadi. Mujizat kuasa firman akan terjadi kalau kita mendengar, mengerti, percaya, dan melakukan firman Tuhan. Ya, akan kedahsyatan akan terjadi. Prosesnya itu sama seperti perempuan yang saya pernah terangkan saya kemarin, yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, saya saksikan dalam pemberitaan firman Tuhan sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Dia mendengar
ada Yesus datang. Ya. Padahal banyak orang Israel yang sakit kan. Dia mendengar dan dia juga percaya. Setelah dia percaya, ya, dia datang. Walau dia dengan merayap, dia percaya, dia yakin. Makanya dia lakukan apa yang bisa dilakukan. Asal ku jamah jubah, ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Kalau cuma ngomong asal ku jamah, aku yakin Tuhan tolong. Kalau tanganku pegang jubahnya aku sembuh. Tapi dia diam saja di rumah begini, sambil mungkin gemetar begini. Ini orang sakit. 12 tahun sakit pendarahan itu bukan main-main. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi perempuan ini. Orang yang pendarahan 3 bulan saja sudah lemah kan? Betul. Ini 12 tahun. 12 tahun mengeluarkan pendarahan terus. Ibu-ibu saja, maaf kata saya bukan ngomong apa. Kalau sudah wanita yang masih bisa datang bulan, setiap datang bulan kan pasti akan tubuhnya akan lemah kan. Ini kan orang kesehatan medis kan tahu. Ya, makanya diciptakan produk-produk untuk pemulihan, untuk kesehatan, untuk kaum wanita yang setelah dia mengalami itu mengeluarkan darah. Itu luar biasa, orang jadi lemah. Makanya sampai ada kalau istri saya itu sering konsumsi obat penambah darah apa untuk memulihkan. Ini zaman dulu obat-obat itu kan belum ada itu. Kalau sekarang juga teknologi canggih, obat-obatan canggih. Mau yang diminum, yang suntik, mau apa, vitamin macam apa yang nggak ada sekarang ini. Semua ada. Sampai vitamin khusus untuk orang yang terdampak atau terpapar COVID saja ada. Sampai pernah saya tanya di Palangkaraya itu habis semua apotek itu kosong. Pada dulu sebelum ada tahu beritanya, banyak kita bisa beli gampang. Itu sampai vitamin hilang dari pasaran, sampai hilang ditewah apalagi sudah nggak mungkin dapat vitamin paling vitamin biasa. Nah ini bayangkan 12 tahun dan dia keluar dari rumahnya berjuang. Saya yakin orang 12 tahun pendarahan itu jalan pun tidak akan dia bisa jalan begini. Lemah dia. Mungkin sambil dia merangkak, dia dengar di mana nih Yesus. Di sana. Dia terus merangkak. Dia jalan dengan segala kelemahan sampai begitu banyak kerumunan orang. Apa dia mundur? Apa dia sudah patah semangat? Tidak. Baru di antara kaki orang mungkin dia kesepak karena banyak orang mengelilingi Tuhan. Ayatnya udah itu bisa kita baca untuk menyingkat waktu. Sampai akhirnya dia memegang ujung jubahnya, dia pegang. Dia yakin, aku pasti sembuh. Dan dia sembuh. Tentu langsung terkejut. Siapa yang memegang menyentuhku? Murid-muridnya bilang, oh guru, banyak orang di sini semua menyentuhmu. Perhatikan, semua orang menyentuhnya, tapi tidak ada kuasa yang mengalir kepada semua orang itu. Sebab tidak sedikit orang yang waktu itu bersama di sekitar Tuhan, yang memegang Tuhan, menyentuh Tuhan, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Tapi perempuan itu ada sesuatu yang keluar dari Tuhan, ada kuasa kan Tuhan yang keluar dari diriku, mengalir tanpa Tuhan tumpang tangan. Dari ujung jubahnya, ya maaf kata ya, itu seperti ujung celana saya ini. Ujung ada keluar dan perempuan langsung sembuh. Ya, mujizat tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak percaya kuasa itu. Nah, kan dibuat lagu kan, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu ya. Tanpa keyakinan, mujizat tidak akan terjadi. Biarkan kita ngomong sampai mulutnya belok kiri, belok kanan, teriak-teriak sampai suaranya habis. Kalau tidak percaya, tidak ada gunanya. Yakin aja. Sama seperti penjual obat. Saudara-saudara, ini obat Dokter.
saudara tidak akan sembuh. Biar bagaimanapun, tidak percaya. Ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan berfirman di antara kedua truk. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 34. Yohanes pasal 3 ayat 34. Mari silakan dibaca. Injil Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah. Iya, Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa dan Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan firman. Begitu pula hamba Tuhan yang diutus, dia menyampaikan firman dengan disertai roh. Balik ini poinnya. Disertai dengan rohnya yang tidak terbatas. Ini menyertai. Disertai dengan roh yang tidak terbatas. Musa adalah gembala. Makanya dia bertugas menyampaikan firman. Dalam kitab Amos dikatakan Tuhan menyampaikan firman keputusannya melalui hamba-hambanya. Mari kita baca. Ayo, Amos. Amos 3. Amos 3. Ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sudah ketemu? Silakan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan tidak melakukan sesuatu menyampaikan tanpa dinyatakan kepada hamba-hambanya para nabi. Nabi ini adalah utusan, cuma ada istilah jabatannya nabi. Utusan itu artinya orang yang diutus untuk menyampaikan firman. Apa keputusan Tuhan, apa perintah Tuhan, apa firman Tuhan itu disampaikan supaya orang dengar, ya, supaya kita mengerti. Oleh sebab itu tugas Musa sebagai gembala, dia sampaikan firman. Satu ayat terakhir, 1 Petrus pasal 2. Sudah waktu kita ini karena tetap berjalan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25. Mari silakan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Iya, terima kasih. Di dalam penggembalaan, makanya Tuhan berbicara kepada Musa gembala. Musa adalah gembala bangsa Israel. Firman disampaikan kepada gembala untuk disampaikan supaya bangsa Israel yang tersesat kembali kepada jalan yang benar. Dan ini terjadi dikatakan sebab dahulu tanpa firman, kita hidup di luar firman, tidak menuruti firman, kita tersesat. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala yang punya tugas adalah pemelihara jiwa. Jadi gembala itu diberikan tugas oleh Tuhan memelihara jiwa. Jiwa siapa? Jiwa sidang jemaat, domba-domba, melalui firman Tuhan, melalui doa. Ya kan? Makanya gembala mendoakan. Kalau saudara ada yang perlu didoakan, baik melalui HP, mungkin jelas saya mungkin tidak bisa datang karena saya ada di tempat yang lain. Saudara butuh didoakan. Nah, sekarang kan puji Tuhan dengan adanya kemajuan teknologi, saudara bisa didoakan melalui handphone atau bahkan melalui video call, sudah bisa. Asal sinyal internetnya ada. Ini kan Pak Obi berapa kali minta doa berarti sampai saya lihat. Ayo Pak ya, kita berdoa. Ya, walau saya ada di Tewa, Obinya ada
yang kena sakit, bahkan ada yang sakit COVID lewat ya kan tidak perlu saya datang, bukan saya apa saudara, ini kan begitu. Sebab saya menjaga diri, saya makanya tidak berkata yang berlebihan tentang menghadapi penyakit ini. Makanya saya kan kita juga pakai hikmah. Sebab saya kan banyak mendoakan jemaat. Jadi kalau ada yang sakit, terus saya terpapar, saya mendoakan saudara, kan kasihan saudara nanti ketularan. Makanya jemaat tewa sudah bilang kalau ada jemaat yang sakit doa lewat HP. Siapa tahu kalau dia kena terpapar COVID, udah tahu. Ya kalau saya udah tahu, sudah dibaptis itu mau apa lagi? Kita bicara sama Tuhan. Kalau saya lihat rasa saya tidak enak badan dan sebagainya, saya tidak. Ya kita berdoa, Tuhan minta kesembuhan. Itu. Tapi kalau memang ada tanda-tanda penyakit yang memang sesuai dengan kriterianya COVID, ya saya tidak akan menemui saudara. Demi saudara. Ya, demi saudara. Dan puji Tuhan. Ada saya mendoakan orang apa, ya puji Tuhan. Setelah saya doa, ada katanya dia terpapar COVID ya. Saya tidak tahu. Saya berdoa, tapi puji Tuhan tidak apa-apa dan tidak apa-apa. Setelah diperiksa nggak COVID, ini isu. Tapi kan jadi isu, jadi rame. Padahal ya cuma karena belum tentu orang flu COVID. Udah padahal isu. Syukur aja. Seandainya betul hasil pemeriksaan dia, walau saya tidak apa-apa, yang saya doakan ini betul-betul positif COVID, saya akan mengisolasi diri saya mandiri. Saya tidak akan ketemu dengan jemaat siapapun. Bahkan istri saya pun tak suruh menjauh. Anak saya suruh menjauh. Saya mungkin tidur di mana kan? Pasti tidak tidur di atas pohon, saudara, di lantai atau apa. Kalau memang sudah didoakan, dan walau saya sehat, karena kan aturannya begitu, kita ngikuti, bukan kita takut, kita ngikuti. Ya, jangan sampai sudah memang kita terpapar, malah kita, itu sudah tidak bertanggung jawab, nanti malah saya kena sanksi. Tapi puji Tuhan, selama ini tidak, semuanya juga tidak, dan puji Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita semua kesehatan, bahkan yang terpapar COVID pun puji Tuhan sudah Tuhan sembuhkan. Amin. Ini berkat Tuhan. Dan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita lakukan pujian kita. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah semakin hari semakin berlimpah dia nambah besar anugerah-Mu. Kita berdoa. Tetapkan firman-Mu sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Ada perjamuan kudus yang akan kami terima nikmati. Layakan kami setiap tangan yang menerimanya. Dan perjamuan suci, Tuhan berkati membagikan tubuh dan darah-Mu sampai pada kami semua. Kami sambut perjamuan kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dari atas, Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tapamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
ini. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda menunjuk tinggi korban Tuhan. Dan dengarkan firman yang saya baca untuk mengantarkan kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang kita angkat tinggi sekarang ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita pakai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara, cawan yang kita angkat tinggi sekarang ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita angkat tangan kita lakukan turutnya. Besar anugerah. Mari Bapak Injil berdoa. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat bagi Engkau Yesus Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, jika Engkau masih memberikan kami kesempatan, umur panjang, kesehatan, bahkan ada kemauan kami datang beribadah pada saat ini. Kami mengucap syukur setelah hingga dan kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah kami belajar Tuhan untuk mengasihi Tuhan, dan biarlah kami belajar untuk menaati Tuhan dan menuruti setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkanlah setiap firman dalam hidup kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat tubuh dan darah yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dengan menyanyi dari Kidung Rohani nomor 92, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Kidung Rohani nomor 92, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Nyanyian Rohani nomor 92. Terimalah Tuhan.
ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan. Dan memberkati seluruh sidang jemaat dalam menikah, rumah tangga, juga usaha pekerjaan sidang jemaat. Tuhan tetap lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya musibah, juga dijauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya penyakit corona. Tuhan tetap melindungi dan memberkati. Oleh sebab itu, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mendatangkan hal-hal yang buruk, yang tidak baik, bahkan sakit penyakit, kuasa pekerjaan kegelapan ini kami tolak dan hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Terpuji nama Tuhan. Tuhan menolong kami. Tuhan juga tetap memberikan pemulihan kesehatan secara khusus untuk Bapak Obi, supaya juga boleh kembali ke Tumabiri untuk bekerja dan beribadah seperti semula. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sebentar kami pulang, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan senantiasa menyatakan. Tuhan memberkati segala kuasa kegelapan yang mendatangkan mimpi-mimpi buruk, kegelisahan, musibah, bencana, sakit penyakit, kuasa kegelapan ini. Sekali lagi Tuhan, kami undang kuasa-Mu, kuasa pekerjaan kegelapan yang ada, kami tolak dan hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan menolong kami sehingga besok kami boleh menyambut hari yang baru, kesegaran, kesehatan, panjang umur, serta berkat-berkat sudah Tuhan persiapkan bagi seluruh sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan dengan ucapan syukur. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara dikasih Tuhan, terimalah sekarang berkat rahmat kasih sayang, pembelaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dan pulanglah dengan membawa berlimpahnya kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.